Halo semuanya, belajar soal UKOM bersama Kak Ebi. Jangan lupa subscribe ya. Kita langsung saja ke soalnya. Nah, soal yang Kak Ebi bahas kali ini soal UKOM profesi bidan. Kita mengangkat tema atau materi tentang pranikah dan prakonsepsi. Oke, kita langsung ke soal. Seorang perempuan berumur 20 tahun datang ke PMB dan mengatakan khawatir dirinya akan terkena kanker payudara karena dalam keluarga ada saudara yang memiliki riwayat kanker payudara. Bidan kemudian memberikan konseling tentang sadari untuk deteksi dini kanker payudara. Kapan waktu yang tepat untuk melakukan sadari? Setiap saat, pada saat haid, menjelang haid, hari pertama haid, atau hari ke-7 dalam siklus haid. Boleh menyiapkan pena dan kertas untuk mencatat jawaban kalian. Kira-kira kalian benar berapa? Kita langsung ke kunci jawaban ya. Kita bahas bersama yuk. Jawaban yang paling tepat adalah yang E, hari ke-7 dalam siklus haid. Pemeriksaan payudara sendiri atau dikenal dengan sadari dilakukan dengan meraba dan melihat payudara sendiri guna melihat payudara kemungkinan adanya perubahan fisik pada payudara. Waktu terbaik untuk melakukan sadari adalah hari ke-7 atau 10 setelah periode menstruasi berakhir. Melakukan pemeriksaan pada masa menstruasi kurang disarankan karena kadar hormon sedang berfluktuasi perubahan pada tubuh, termasuk pada payudara yang menjadi lebih kencang. Sebaiknya pemeriksaan payudara dilakukan pada hari ke-7 sampai hari ke-10 yang dihitung sejak hari ke-1 mulai haid saat payudara sudah tidak terasa nyeri dan tidak mengeras lagi. Atau bagi yang telah menopause, pemeriksaan dilakukan dengan memilih tanggal yang sama setiap bulan. Misal setiap tanggal 1 atau boleh dengan menggunakan tanggal lahir kalian. Sudah cukup jelas? Kita bahas lagi ya. Pada umumnya, klien atau pasien dengan usia 20 tahun, di mana masih usia subur menstruasi, sehingga waktu yang tepat untuk dilakukan sadari adalah pada hari ke-7 sampai hari ke-10 dalam siklus menstruasi. Ini ada tahap atau gambar cara sadari yang kalian bisa baca, dan kalian juga bisa cari di Google ya. Oke, sudah paham belum? Semoga paham ya. Kita lanjut ke soal kedua. Seorang perempuan berumur 17 tahun datang di bawah keluarganya ke puskesmas. Keluarganya mengatakan bahwa perempuan tersebut menjadi korban pemerkosaan. Perempuan tersebut sedih karena takut hamil, ingin menyendiri, dan khawatir dengan masa depannya. Kemudian dokter bersama bidan memberikan konseling pada perempuan tersebut, serta memberikan kontrasepsi darurat. Bagaimana dosis pemberian kontrasepsi darurat tersebut? Yang mana nih? Yang pilihan yang B itu 2 tablet pil kombinasi ya. Pilnya lupa diketik. 2 kali per hari. Jawaban yang tepat yang mana? Kita bahas bersama yuk. Yang tepat yang B ya. 2 tablet pil kombinasi 2 kali per hari. Emergency kontrasepsi atau kontrasepsi darurat digunakan sebagai prosedur darurat untuk mencegah kehamilan setelah senggama tanpa perlindungan sebagai upaya pencegahan terhadap kehamilan yang tidak diinginkan. Digunakan pil kombinasi estrogen dan progesteron diberikan 24 jam atau paling lambat 48 jam pasca senggama. Dosis harus tinggi, misalnya 100 mg. Etinylestradiol dan 0,5 mg levonorgestrel. Atau secara gampang, berikan saja 2 pil kombinasi 2 kali per hari dalam waktu 12 jam pasca senggama. Dapat pula menggunakan estrogen saja dengan 1 mg secara oral. Tapi diminumnya 5 kali per hari selama 5 hari berturut-turut.
Sehingga dosis yang diberikan yaitu 2 tablet pil kombinasi 2 kali per hari dalam waktu 12 jam pasca senggama atau 1 mg etinyl-estradiol secara oral 5 kali per hari selama 5 hari berturut-turut. Nah, ini kita bahas terkait dosis, cara, dan waktu pemberian. Teman-teman bisa lihat di tabel ada pil kombinasi dosis tinggi ya, itu minumnya 2 kali 2. Dalam waktu 3 hari pasca senggama, dosis kedua 12 jam kemudian. Kalau dosis rendah itu 2 kali 4 tablet. 2 kali 2 itu berarti pagi 2, siang 2. 2 kali sehari tapi 2 tablet gitu ya. Nah, kalau progestin itu 2 kali 1, estrogen 2,5 mg per dosis atau 10 mg per dosis. Mifepriston 1 kali 600 mg, danazol 2 kali 4 tablet. Oke, bisa dibaca ya. Lanjut. Oke, ini contoh postinor atau kontrasepsi darurat yang biasa diberikan kalau kita melakukan hubungan suami istri atau hubungan seksual yang tidak direncanakan dan tidak menggunakan alat kontrasepsi. Nah, ini bisa diberikan. Oke, lanjut ya. Makin semangat ya, kita bahas soalnya. Soal yang ketiga, pasangan suami istri berumur 22 dan 26 datang ke BPM mengatakan telah 2 tahun menikah, belum dikaruniai anak meskipun mereka rutin melakukan hubungan seksual dan tidak menggunakan alat kontrasepsi. Apa tindakan yang dapat dilakukan bidan? Kalau yang ini pasti teman-teman sudah langsung paham ya kunci jawabannya. Yang D ya, konsultasi dengan dokter SPOG. Berdasarkan teori yang ada, pemeriksaan dasar infertilitas terdiri dari anamnesa, pemeriksaan penunjang, pemeriksaan analisis sperma. Sebaiknya bidan melakukan rujukan ke dokter spesialis kandungan agar mendapat pemeriksaan yang sesuai guna menegakkan diagnosa yang lebih tepat sehingga dokter dapat memutuskan tindakan yang tepat untuk pasutri tersebut atau merujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi. Jangan ngantuk dulu ya, masih banyak soal yang hot ini yang kita bahas. Soal yang keempat, sepasang suami istri berumur 24 dan 22 tahun datang ke BPM ingin menggunakan alat kontrasepsi. Hasil anamnesa, pasien baru menikah 1 bulan yang 1 bulan yang lalu ingin menunda kehamilan dengan alasan terikat kontrak kerja. Konseling apa yang tepat pada kasus tersebut? Pemeriksaan lanjut enggak ya? Persiapan hamil, orang dia enggak mau hamil, ya pasti enggak. Jenis-jenis kontrasepsi bisa, tidak menunda kehamilan bisa. Itu enggak ya. Jenis kontrasepsi hormonal bisa, antara C sama E. Yang paling tepat apa? Jadi yang paling tepat itu yang ini ya, yang C. Kita memberikan konseling tentang jenis-jenis kontrasepsi. Jadi konseling yang tepat pada kasus di atas adalah menjelaskan tentang jenis kontrasepsi. Karena ini merupakan akseptor baru dan harus tahu apa saja sih jenis kontrasepsi sehingga yang tepat sesuai dengan kebutuhannya. Ini kita bahas ya macam-macam dari kontrasepsi. Ada kontrasepsi hormonal. Hormonal itu dibagi 3. Ada pil kombinasi progestin dan estrogen, di mana pil KB harus diminum setiap hari, tidak mengganggu hubungan seksual. Kalau pil KB ya, diminumnya setiap hari. Kalau dia suntik KB, penyuntikannya tiap bulan, 1 bulan sekali. Nah, itu adalah pil kombinasi antara progestin dan estrogen. Nah, bagaimana kalau pil KB progestin aja, nggak ada estrogennya? Ya sama ya, dia kalau bentuk pil harus diminum pada jam yang sama setiap hari. Agak lebih sulit ya, tapi bisa kita buat alarm gitu kan untuk jamnya agar tetap sama. Kemudian kalau suntik KB yang progestin saja itu, contohnya adalah suntik KB 3 bulan ya. Kalau implan itu efeknya untuk jangka panjang bisa timbul nyeri pada daerah pemasangan implan. Kemudian ada KB IUD. Jadi kalau KB IUD ini dia ada kayak tembaga ya.
Alat KB seperti huruf T yang dimasukkan ke dalam rahim, kadang menyisakan benang sebagai penanda posisi IUD-nya. Kemudian ada metode kontrasepsi penghalang fisik. Itu contohnya ada kondom, bisa digunakan pada pria dan wanita. Efektivitas kondom dalam mencegah kehamilan dapat meningkat terutama setelah ditambahkan rubikan. Spermisida adalah zat kimia yang dapat merusak sperma, dapat berupa krim, jeli, busa, atau suppositoria. Kemudian diafragma biasanya terbuat dari latex atau silikon berbentuk melingkar seperti kubah yang menghalangi sperma masuk ke dalam rahim. Lalu ada alat kontrasepsi alami, yaitu KB kalender. Metode ini menggunakan metode perhitungan masa subur wanita dan menghindari hubungan seks pada masa subur. Menyusui. Pada ibu yang menyusui anak secara eksklusif, pembuahan tidak dapat terjadi selama 10 minggu pertama, sehingga hamil dapat dicegah. Oke, ini bentuk edukasi yang bisa diberikan kepada pasangan suami istri yang mau menunda menunda kehamilan dengan menggunakan KB. Oke, ini ada kata-kata bijak sedikit ya. Mimpi hanya akan tetap menjadi angan jika tidak diiringi dengan usaha. Belajarlah hari ini agar masa depanmu bercahaya. Oke. Biar intermezzo ya teman-teman ya, biar nggak ngantuk. Soal yang kelima. Seorang perempuan berumur 25 tahun datang ke puskesmas mengatakan 2 hari yang lalu melakukan hubungan seksual dengan suami. Dengan tanpa menggunakan alat kontrasepsi. Pasangan belum menginginkan anak. Bidan memberikan kontrasepsi darurat. Berapa jam batas pemberian kontrasepsi dari waktu perempuan berkunjung? 12 jam, 24 jam, 36, 48, atau 72 jam. Yang mana nih? Kalau kalian tadi memperhatikan pembahasan aku yang di awal, itu ada loh, aku sebut ya. Jawaban yang tepat yang B ya, 24 jam. Kontrasepsi darurat mempunyai beberapa keterbatasan, yaitu salah satunya pil kombinasi hanya efektif jika digunakan dalam 72 jam sesudah berhubungan seksual tanpa perlindungan. Pada kasus perempuan melakukan hubungan seksual tanpa alat kontrasepsi 2 hari yang lalu, sehingga batas waktu pemberian kontrasepsi dari waktu berkunjung itu adalah 24 jam. Ya. Kamu mungkin lelah sekarang, tapi ingatlah perjuangan ini akan membawamu pada kebanggaan yang abadi. Amin ya, semoga jadi bidan profesional, lulus UKOM. Soal yang ke-6, ini gampang deh. Seorang perempuan berusia 29 tahun datang ke BPM bersama suaminya. Mereka mengatakan sudah 4 tahun menikah namun belum dikaruniai anak. Apakah diagnosa pada kasus tersebut? Fertilitas, infertilitas tersier, infertilitas primer, infertilitas idiopatik, atau infertilitas sekunder? C ya, primer. Kenapa primer? Jadi primer itu jika sebelumnya pasangan suami istri belum pernah mengalami kehamilan, berarti pasangan suami istri belum mampu atau belum pernah memiliki anak setelah 1 tahun berhubungan seksual sebanyak 2-3 kali seminggu tanpa menggunakan alat kontrasepsi. Kalau infertil sekunder, itu suami istri gagal memperoleh kehamilan setelah 1 tahun pasca persalinan atau abortus tanpa menggunakan kontrasepsi apapun. Jadi kalau secara gampangnya ya, infertil primer itu semenjak menikah 1 tahun dengan berhubungan 2-3 kali dalam 1 minggu tidak menggunakan kontrasepsi itu belum ada hamil-hamil. Belum pernah hamil. Sedangkan kalau infertilitas sekunder itu istrinya pernah hamil, kemudian setelah 1 tahun dari persalinan yang pertama atau yang kedua gitu ya, atau mengalami abortus, itu dia tidak hamil atau tidak mendapatkan kehamilan lagi. Nah, itu disebut dengan infertilitas sekunder. Soal ke-7, seorang perempuan berumur 20 tahun datang ke BPM dengan keluhan 3 bulan terakhir tidak haid. Haidnya tidak teratur, sorry ya. Dan saat haid, darahnya berjumlah banyak, lamanya kurang lebih 13 hari. Apa kondisi yang dialami pasien?
menorrhagia, metrorrhagia, polymenorrhea, oligomenorrhea, atau menometrorrhagia. Yang mana? Kalau yang kayak gini tuh kalian harus ngapal ya. Kalian bikin tabel sendiri untuk pembeda apa sih dari macam-macam kondisi kelainan darah menstruasi atau haid ya. Jawaban yang tepat yang A, menorrhagia. Menorrhagia adalah gangguan haid jika intervalnya tidak teratur dengan jumlah darah dan durasinya lebih dari normal. Karakteristik haid normal yaitu 4-7 hari, jumlah darah 30-80 mililiter dan intervalnya 24-35 hari. Jadi, metrorrhagia itu perdarahan yang tidak teratur dan tidak ada hubungannya dengan haid. Perdarahannya terjadi di antara 2 siklus haid, waktunya lebih singkat dan darahnya lebih sedikit. Jadi kalau metrorrhagia itu dia bukan darah haid ya. Darah yang keluar di antara 2 siklus. Misalnya nih, kalian menstruasi tanggal 1, selesai tanggal 5. Harusnya kan bulan depan itu bisa di akhir bulan, maju, atau tetap di tanggal 1. Nah, ini di pertengahan bulan, dia bukan kena menstruasi lagi, keluar lagi perdarahan, biasanya seperti spotting ya, seperti ngeflek aja kayak gitu. Nah, itu disebut dengan metrorrhagia. Kalau oligomenorrhea, itu siklus haid yang memanjang, siklusnya yang memanjang dari siklus haid klasik, atau lebih dari 35 hari per siklusnya. Volumenya lebih sedikit dari volume haid biasa. Jadi siklusnya panjang, volumenya lebih sedikit. Kalau menorrhagia tadi sama ya, perdarahan yang berlebih yang tidak biasa pada menstruasi normal. Polymenorrhea itu siklus menstruasinya kurang dari 21 hari. Umumnya siklus menstruasi normal selama 21-35 hari atau rata-rata di 28 hari dengan lama 2-8 hari. Kalau menometrorrhagia itu perdarahan yang tidak ada hubungannya dengan haid. Penyebabnya seperti polip endometrium, karsinoma serviks, dan gangguan eksogen. Sudah jelas ya perbedaan dari kelima perdarahan yang terjadi pada wanita pada umumnya. Soal ke-8. Seorang perempuan berumur 17 tahun datang ke BPM dengan keluhan nyeri perut saat haid hingga bagian punggung dan merasa mual pada diagnosa kasus pasien. Apa diagnosa kasus pasien? Ini mah gampang, nggak usah dibaca, udah pasti disminor. Jadi dysmenorrhea itu nyeri haid biasanya hanya rasa kram terpusat di abdomen bawah. Kalau dysmenorrhea primer sering diikuti dengan keluhan mual, muntah, diare, nyeri kepala. Pada pemeriksaan ginekologi tidak ditemukan kelainan. Soal ke-9, seorang perempuan berumur 15 tahun datang ke BPM bersama ibunya, mengatakan mual muntah serta belum mendapatkan haid selama 10 hari. Ibu meminta bidan untuk memberikan obat agar dapat haid. Hasil pemeriksaan penunjang terdapat pembesaran payudara, areola menghitam, palpasi abdomen teraba tegang, dan PP test positif. Apa tindakan yang tepat dilakukan oleh bidan pada kasus? Apa nih? Terapi hormon, terapi kontrasepsi darurat, konseling siklus haid, informasi resiko aborsi, atau pendampingan konseling kehamilan. Dia PP test positif. Udah pasti? Belum pasti hamil ya kalau PP test positif. Cuman itu sudah mengarah kalau dia hamil. Oke, kita bahas ya. Jawaban yang tepat yang D. Yang E ya. Yang E. Memberikan pendampingan dan konseling kehamilan. Berdasarkan kasus, bidan dapat memberikan pendampingan terhadap remaja hamil di luar nikah dengan melakukan pendekatan agar remaja tersebut mau menerima dan menjaga kehamilannya dengan baik.
Pendampingan dan bimbingan bagi remaja hamil di luar nikah itu ada 7. Memberikan tuntutan kepada remaja untuk menerima dan menjaga kehamilannya dengan baik, bersama keluarga membantu remaja membebaskan diri dari kontak batin yang dialami, memberikan tuntutan dan bimbingan agar remaja tersebut menyadari tuntutan moral dan tanggung jawab mengasuh anak, membantu remaja untuk menjadi pribadi dewasa secara psikis, melibatkan orang tua dalam membantu remaja, melibatkan pemuka agama, dan memberikan pelayanan kepada ibu hamil. Sedikit lagi ya. Semangat. Tetap semangat. Soal yang ke-10. Seorang remaja perempuan berumur 16 tahun datang dengan keluarganya ke puskesmas. Keluarga mengatakan bahwa remaja tersebut menjadi korban pemerkosaan. Remaja tersebut sedih karena takut hamil, ingin menyendiri, khawatir dengan masa depannya. Apa yang harus dilakukan oleh bidan di puskesmas untuk mengatasi masalah tersebut? Apa nih? Kalau aku sih yang A ya, memberikan kontrasepsi darurat. Karena ada pernyataannya tuh dia takut hamil ya. Dan khawatir dengan masa depannya. Kalau pencucian vagina itu nggak ada hubungannya. Kalau konsultasi dengan pihak berwenang itu ada yang bisa melakukannya, tidak harus bidan, misalnya kayak toko-toko masyarakat ya. Oke, jawaban yang tepat yang A. Berdasarkan kasus yang terjadi, remaja tersebut merupakan korban pemerkosaan. Yang berarti bahwa senggama terjadi bukan atas kehendak bersama, maka tindakan yang bisa bidan lakukan adalah memberikan kontrasepsi darurat atau kontrasepsi postkoital untuk mencegah terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan oleh remaja yang menjadi korban pemerkosaan. Metode kontrasepsi postkoital atau kontrasepsi intervensi tidak dianjurkan untuk digunakan sebagai suatu pilihan cara ber-KB, tetapi hanya digunakan sebagai suatu metode cadangan untuk keadaan darurat waktu terjadi senggama yang tidak direncanakan sebelumnya dan tidak dilindungi oleh metode kontrasepsi apapun. Soal ke-11. Bonus ya ini. Oke, seorang perempuan umur 19 bekerja sebagai pembantu, datang ke puskesmas mengatakan dipaksa oleh majikan untuk berhubungan seksual sehingga perempuan tersebut mengalami trauma. Apa masalah yang dialami perempuan tersebut? ADRT enggak ya, pemerkosaan bisa jadi, kekerasan ekonomi enggak. Pengaruh obat juga enggak, penyalahgunaan hak perempuan itu bisa jadi. Antara yang B sama yang E. Yang tepat tuh yang A ya. Sorry yang B ya, maksudnya B ini pemerkosaan. Aku lupa ganti choice-nya. Pemerkosaan adalah penetrasi pada kelamin wanita oleh penis dengan paksaan, bukan kehendak bersama, baik satu atau beberapa laki-laki dengan ancaman. Yeay, kamu berhasil menyelesaikan 11 soal bersama Kak Edi. Akan ada soal-soal lain ya, jadi jangan lupa subscribe YouTube-nya Kak Edi. Oke, belajar itu seperti menanam benih, ketekunanmu hari ini akan berbuah manis di masa depan. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.